Back with me, Bunda Maya IBN. Kali ini kita akan mengenal carok, yaitu tradisi bertarung sampai mati demi kehormatan Allah orang Madura. Ketika satu masalah sudah nggak bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, maka sebagian orang memilih duel sebagai jalan keluar. Duel dianggap sebagai cara jantan dan kesatria untuk menyelesaikan masalah, apalagi problem yang sedang dipersoalkan berhubungan dengan pride alias kebanggaan atau kehormatan. Budaya menyelesaikan masalah dengan duel ini ada di seluruh dunia seperti masa Yunani kuno, Filipina, Afrika sampai Afrika lewat duel koboynya yang fenomenal itu. Di Indonesia sendiri duel macam begini juga ada loh yang bahkan terjadi sampai hari ini. Kalau kamu melongo ke Madura, coba bertanya tentang carok. Kamu akan dibikin terbelalak ya bahwa carok adalah duel khasnya orang Madura. Sama seperti halnya deretan duel di belahan dunia lain, carok dilakukan sebagai jalan akhir dari sebuah masalah yang nggak bisa terselesaikan dengan cara baik-baik. Hal yang ngeri soal carok ini adalah eksistensinya ya. Diketahui bahwa budaya ini masih ada dan dilakukan sebagai metode penyelesaian pamungkas dari sebuah masalah berat masih tentang carok. Berikut ini adalah hal-hal yang mungkin kalian belum tahu tentang tradisi berdarah ini. Carok ini adalah jalan terakhir ya untuk penyelesaian masalah, karena masyarakat Madura bukanlah barbar yang sekalinya ada masalah pengen bunuh orang. Ketika mengalami masalah, mereka tentu melakukan pendekatan-pendekatan secara personal. Namun ketika dirasa masalah tersebut nggak akan selesai hanya dengan cara ini, kemudian dipilihlah duel carok ini. Carok dipilih sebagai solusi akhir ya dari sebuah masalah yang uniknya serta mengherankan. Cara ini biasanya juga semacam mendapatkan izin dari masyarakat setempat. Carok dilakukan seperti duel sejati di mana sebelum melakukan pertarungan, pihak yang terlibat akan terlebih dahulu memutuskan tempat dan waktu. Carok yang sudah diputuskan seperti biasanya susah untuk dibatalkan. Masalah wanita ya sering jadi motivasi carok. Dari banyaknya alasan carok yang terjadi, motivasi yang paling besar dan memang pada kenyataannya sudah banyak sekali carok yang terjadi lantaran wanita. Biasanya sih ya karena seorang pria menggoda istri seseorang atau bahkan perselingkuhan. Bagi orang Madura, hal-hal seperti inilah sangat sensitif dan emosional. Makanya ketika terjadi problem soal wanita, entah digoda bahkan selingkuh, banyak yang memilih dengan cara carok. Yang ngeri dari carok lantaran wanita ini adalah kadang si istri juga ikut disikat. Wow. Kejadian ini terjadi kalau seorang suami nggak terima dengan istrinya dengan sengaja melakukan selingkuh. Masalah sepele sangat mungkin berakhir carok. Nggak hanya lantaran problem kelas berat dan sangat menghinakan, kadang carok bisa terjadi hanya karena masalah-masalah kecil. Misalnya yang pernah terjadi nggak lama di Sampang ya, hanya gara-gara senggolan motor, seorang warga tewas dalam carok yang sangat menyedihkan. Carok sendiri makin kesini semakin kehilangan makna sesungguhnya. Dulu carok hanya terjadi ketika ada masalah pelik yang luar biasa. Tapi kini aksi duel maut ini jadi lebih murahan. Maksudnya gara-gara hal yang sebenarnya sangat sepele, orang-orang dengan begitu mudah mendeklarasikan carok. Pelaku carok bisa lebih dari 2 orang. Nah, berbicara soal profesi carok, kadang aksi ini nggak hanya melibatkan 2 orang saja, tapi bisa lebih. Biasanya 2 lawan 1. Nah, kondisi ini memang terjadi jika masalahnya melibatkan nggak hanya 1 orang. Atau mungkin apa yang dilakukan seseorang melukai harga diri lebih dari 1 orang. Carok sendiri juga bisa terjadi secara massal yang melibatkan keluarga besar atau bahkan antar kampung. Wow. Seperti yang pernah terjadi di bulan Juli tahun lalu, ketika itu ada 2 keluarga yang melakukan carok dan menewaskan 2 orang di masing-masing kubu. Kesimpulannya, carok sangat mungkin berkembang menjadi konflik yang lebih besar, meskipun awalnya hanya dipicu 1 atau 2 orang saja. Sikap ksatria para pelaku carok, jadi ya nggak ada carok yang berakhir dengan 2 orang yang baik-baik saja. Minimal keduanya akan mengalami luka berat, bahkan salah satunya meninggal. Biasanya kalau sudah menjadi korban meninggal, maka pelakunya akan menyerahkan dirinya ke polisi. Carok dipandang dari mata hukum adalah aksi kriminal, apalagi sampai jatuh korban. Makanya para pemenang carok biasanya sangat sadar akan hal tersebut dan kemudian menyerahkan dirinya ke polisi. Sayangnya kondisi seperti ini nggak selalu terjadi. Banyak juga
pelaku corok yang menyembunyikan dirinya setelah berhasil menang dan membunuh lawannya. Meskipun dianggap sebagai semacam budaya, corok pada intinya adalah aksi kekerasan. Maka ada baiknya budaya ini mulai ditinggalkan. Bukan bermaksud untuk meninggalkan budaya, tapi memandang corok bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan perkara. Hal ini pula yang dikatakan oleh Wakapolda Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Beliau menyarankan agar tradisi corok ini dihentikan. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Demikian video dari Bunda Mi IPN. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa lagi. Bye bye.